Salam Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya menjumpai saudara di dalam bagian firman Tuhan yang tentunya akan menguatkan kita semua pada hari Minggu ini. Saya percaya Bapak Ibu saudara telah menyiapkan diri untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami memiliki Yesus yang adalah sumber firman yang hidup, yang menjadi makanan di dalam kehidupan rohani kami, yang tentunya akan memberikan kepada kami kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Ada banyak persoalan yang kami hadapi, ada banyak tantangan yang kami harus lalui. Tetapi kami percaya bahwa dengan firman Tuhan, kami akan tetap kuat, kami tetap akan maju, dan kami akan tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Inspirasi kami dengan Roh Kudus-Mu dan terangi hati kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti akan bagian firman Tuhan yang menjadi berkat di dalam kehidupan rohani kami semua. Terpujilah nama Tuhan, Engkau memberkati jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan menguatkan iman jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 11 dan ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan belajar bagian firman Tuhan. Saya memberikan judulnya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Tentunya setiap orang di dalam hidup ini, saudaraku, memiliki yang namanya sebuah harapan. Kalau saya bertanya kepada saudara, apa yang menjadi harapan saudara ketika saudara sakit? Pasti saudara ingin berkata bahwa ketika saya sakit, saya ingin mengharapkan supaya saya sembuh, supaya saya sehat kembali. Ketika saudara ditanya apakah harapan saudara ketika saudara menginginkan sesuatu yang memiliki nilai, dan nilai itu berarti bagi saudara, pasti saudara akan berkata bahwa saya ingin mendapatkan itu. Saya ingin supaya saya menerima itu di dalam hidup saya. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tentu yang namanya harapan menjadi sesuatu yang ingin dimiliki oleh setiap orang. Atau dengan kata lain, pasti di dalam hidup ini setiap orang menginginkan yang namanya harapan. Sebab tanpa adanya harapan, saudara-saudara, di dalam hidup ini, orang itu tidak akan mampu untuk bertahan. Orang itu tidak akan mampu dan siap menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini. Apalagi tantangan itu begitu berat. Apalagi persoalan di dalam hidup ini semakin berat, saudara. Dan keadaan-keadaan yang terjadi pada dunia pada masa sekarang ini sangat membutuhkan keinginan kita untuk berharap agar pulih kembali dari seperti yang dahulu, atau seperti keadaan dahulu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan itu menjadi keinginan daripada setiap orang untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan. Nah, mari kita lihat bersama-sama bagaimana konteks yang terjadi pada masa Ibrani ini ditulis, atau pada masa surat Ibrani ini ditulis, saudara. Di mana keadaan orang Kristen pada waktu itu sungguh berbeda dengan keadaan orang Yahudi. Orang-orang Kristen yang berasal daripada orang-orang Yahudi ini tadi, mereka sudah percaya kepada Kristus. Berbeda sekali perlakuannya atau tindakannya terhadap orang-orang Yahudi yang masih pada waktu itu di dalam keyakinan mereka. Dan pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Yahudi mereka dibebaskan untuk tidak menyembah kepada kaisar. Tetapi bagi orang Kristen, bagi orang yang percaya kepada Kristus, mereka justru yang tidak menyembah kepada kaisar, mereka dianiaya, saudara. Mereka justru pada waktu itu dalam keadaan dan situasi dihimpit, dan mereka harus melakukan penyembahan itu kepada kaisar. Sementara sendiri mereka hidup sudah tidak lagi dalam agama Yudaisme mereka.
Mereka tidak lagi menyembah kepada kaisar, justru mereka menyembah kepada Kristus yang mereka kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Dan tekanan-tekanan itulah, saudaraku, yang membuat orang Kristen pada masa itu memiliki tekanan yang berat di dalam iman mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis Ibrani ingin kembali mengingatkan kepada mereka supaya mereka tetap setia kepada Kristus. Penulis Ibrani menginginkan supaya mereka tetap memandang kepada Kristus, berharap kepada Kristus yang sudah menjadi pokok keselamatan di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya dengan alasan yang sangat jelas. Penulis Ibrani berkata bahwa Kristus itu lebih baik, lebih tinggi, lebih besar, lebih mulia daripada Musa, daripada hukum Taurat, daripada para malaikat, daripada imamat yang pada waktu imamat pada masa lampau, daripada persembahan korban. Kristus itu lebih daripada itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, penulis Ibrani dia menyampaikan kepada jemaat atau orang yang percaya kepada Kristus pada waktu itu agar mereka sungguh-sungguh mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Tidak kembali lagi kepada situasi atau keadaan pada waktu mereka sebelum berjumpa dengan Kristus. Nah, percaya kepada Kristus itu bukan soal agama yang baru, saudara. Percaya kepada Kristus justru mengakuinya dan dia adalah penggenapan daripada semua yang telah dijanjikan di dalam perjanjian lama. Itulah yang menjadi inti yang ingin disampaikan oleh penulis Ibrani kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Agar mereka mengakui Kristus. Dialah yang menggenapi apa yang sudah dikatakan, dijanjikan pada masa perjanjian lama. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, sangat disayangkan apabila mereka kembali kepada situasi agama yang lama atau kepercayaan yang lama, ataupun mereka meninggalkan Kristus. Sangat disayangkan. Nah, untuk itulah Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah pengharapan di mana ketika mereka kembali kepada Kristus atau mempertahankan hidup di dalam Kristus atau berpegang kepada pengharapan di mana Kristus itulah yang satu-satunya pengharapan yang pasti di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, untuk mencapai ini Bapak Ibu Saudara, untuk mencapai di mana mereka supaya tetap memiliki pengharapan yang pasti itu di dalam Kristus dan berpegang kepada pengharapan itu, tidak tergoda dengan keadaan-keadaan di sekitarnya pada waktu yang mereka hadapi pada adalah tantangan yang begitu besar. Mereka tidak jatuh, saudaraku. Mereka justru tidak meninggalkan kehidupan mereka yang sudah menjadi orang yang percaya kepada Kristus dan kembali kepada keadaan yang lama. Maka apa yang harus mereka lakukan? Atau dengan kata lain, saudara, kalau ini dikatakan kepada kita, supaya kita tetap berpegang kepada pengharapan yang pasti itu dan tidak tergoda dengan keadaan-keadaan di sekitar kita untuk meninggalkan pengharapan itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa kita tetap memiliki relasi dengan Kristus. Kita tetap memiliki relasi dengan Kristus. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 pada pasal 6, penulis Ibrani dia memberikan penegasan yang luar biasa. Dia memberikan peringatan yang keras kepada jemaat atau kepada orang Kristen pada waktu itu, atau kepada setiap pembaca surat pada waktu itu. Penegasan yang dia sampaikan pada waktu itu luar biasa. Tetapi pada ayat-ayat setelah itu, di ayat 9 dia sudah mulai melunak. Dia mulai mengatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, tentunya ketika dia mulai dengan kata saudara-saudaraku yang dikasih atau dengan sapaan saudara-saudaraku yang kekasih, maka di sini kita bisa melihat bahwa dia mulai menghibur mereka. Di dalam keadaan dan situasi yang sulit, tantangan yang begitu berat, mereka harus menyembah kepada kaisar. Dia mulai menghibur mereka. Dan penulis ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya
para pembaca pada waktu itu, mereka sudah diselamatkan oleh karena Kristus. Dia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa mereka sedang ada di dalam relasi dengan Kristus. Sehingga dia berkata begini, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Jadi ada sesuatu kepastian di dalamnya, saudara. Ada sesuatu pegangan yang erat di dalamnya. Dan itu adalah Kristus. Dan mereka tidak dilupakan oleh Allah. Kasih mereka kepada Allah itu akan diperhitungkan oleh Allah. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, untuk itulah dia meyakinkan, atau penulis ini meyakinkan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu, apa yang mereka sudah kerjakan, apa yang mereka sudah perbuat, seperti di ayat 10 berkata bahwa pekerjaanmu, kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu, maka itu semua menjadi sesuatu yang diperhitungkan oleh Allah. Itu tidak dilupakan oleh Allah. Ketika mereka ada di dalam kasih kepada Allah, ketika mereka ada di dalam pelayanan kepada sesama, ketika mereka ada di dalam pekerjaan mereka, maka sesungguhnya Allah mengingat kepada diri mereka. Mereka tidak dilupakan oleh Allah. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, sekalipun mereka ada di dalam perjuangan yang berat, mereka ada di dalam kancah pertandingan yang sulit, tetapi Allah tetap mengingat mereka. Allah tetap mengingat mereka, sebab mereka sudah memiliki relasi dengan Kristus. Apa bahasa yang disampaikan di sana? Memiliki sesuatu yang baik yang mengandung keselamatan. Selama kita memiliki relasi yang baik dengan Kristus, maka Bapak Ibu Saudaraku, kita akan kuat. Kita akan mampu menghadapi apapun yang terjadi sekarang. Selama kita memiliki relasi dengan Kristus, maka kita akan dikuatkan oleh Kristus, dimampukan oleh Kristus. Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah Allah akan selalu ingat kepada kita. Allah akan selalu ingat kepada Bapak Ibu dan Saudara. Apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, apapun kondisi saudara saat ini, Allah sedang melihat saudara dan memperhatikan saudara. Dia akan ingat saudara. Dia tidak akan melupakan Anda. Dia tidak akan membiarkan kita. Tetapi Dia akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Akan menyertai hidup kita. Dan yang kedua, saudaraku, sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan keadaan kita terus ada di dalam situasi kondisi yang menyulitkan bagi kita. Tapi Dia akan ingat bahwa suatu kali kelak Dia akan memberikan upah. Suatu kali kelak Dia akan memberikan penghargaan. Suatu kali kelak Dia akan memberikan penghormatan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan Dia akan memberikan kepada kita kekuatan untuk melewati masa sulit saat ini. Dan kita bisa keluar dengan baik. Kita bisa keluar dengan bersukacita, bersorak-sorai dari situasi itu. Karena Dia tidak pernah melupakan saya dan Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap ada di dalam pengharapan yang pasti itu. Tentunya saudaraku, yang kedua adalah kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai di mana iman kita menjadi lemah. Jangan sampai iman kita menjadi lemah. Ataupun dengan kata lain menjadi lamban. Itu istilah yang dipakai oleh penulis Ibrani. Agar kamu jangan menjadi lamban. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dengan begitu beratnya tantangan pencobaan yang harus jemaat hadapi pada waktu itu, maka saudaraku bisa saja itu membuat terkikisnya semangat, membuat kehilangan disiplin rohani mereka. Membuat tantangan itu bisa membuat mereka semakin menipis di dalam semangat rohani mereka. Inilah yang diungkapkan dengan istilah menjadi lamban. Nah, mereka bisa saja Bapak Ibu Saudara tergoda untuk melepaskan iman dan identitas kekristenan mereka. Karena mereka melihat bahwa
orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka tidak menyembah kepada kaisar. Sementara mereka sendiri diperlakukan harus, bahkan aniaya mengancam. Bahkan mereka harus ada di dalam penyiksaan. Nah, ini bisa saja menggoda mereka untuk melepaskan diri daripada keyakinan kepada Kristus yang sudah mereka dapatkan. Oleh karena itu peringatan daripada penulis Ibrani pada ayat yang ke-6 pada pasal yang 6 ayat 1 sampai 8 itu seperti saya katakan tadi begitu keras kepada jemaat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada cara lain bagi jemaat. Tidak ada cara lain. Mereka harus bertekun di dalam kesungguhan yang sama. Bertekun di dalam kesungguhan yang sama. Mereka harus tetap teguh berdiri sampai kepada akhirnya. Mereka harus memperhatikan perjuangan-perjuangan para pendahulu mereka. Di mana mereka pendahulu-pendahulu mereka sabar, pendahulu-pendahulu mereka mampu di dalam iman mereka menghadapi tantangan. Pendahulu-pendahulu mereka tetap kuat di dalam menghadapi masalah. Ini juga yang mendorong kita bersama, saudaraku, bahwa sesungguhnya kita memiliki pengharapan. Tetapi justru pengharapan yang kita miliki itu ada musuhnya, saudara. Musuh daripada pengharapan itu adalah kemustahilan. Kemustahilan. Mengapa bisa demikian? Karena kita sendiri bisa berkata bahwa secara manusiawi kita berkata bahwa hal itu mustahil terjadi. Pikiran kita mulai digelut dengan berkata hal itu mustahil terjadi. Pikiran kita berkata bahwa enggak mungkin terjadi. Pikiran kita berkata bahwa buat apa berharap lagi? Kita mulai memikirkan sesuatu yang bertentangan dengan pengharapan itu sendiri. Itulah namanya kemustahilan. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pikiran kita itu mulai muncul, maka itulah yang mulai mengikis semangat rohani kita, mengikis daripada semangat iman kita, mengikis daripada pengharapan kita kepada Tuhan. Karena benih itu mulai dititipkan di dalam hati kita. Dan kita berkata bahwa mustahil, mustahil, dan mustahil. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudaraku supaya kita bisa meyakini atau kembali berharap bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan mustahil, mustahil, mustahil itu hilang. Tentunya Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita harus kembali untuk bertekun. Kita harus kembali untuk tetap teguh berdiri. Dan kita harus kembali untuk tetap memperhatikan bahwa ada banyak orang yang mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Pengharapan mereka akan Tuhan tetap membuat mereka akhirnya bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Kita bisa saja kehilangan ketekunan daripada doa yang kita naikkan kepada Tuhan yang nampaknya belum ada jawaban atau tidak ada jawaban daripada Tuhan. Tetapi ketika kita sedang berhadapan dengan penganiayaan yang begitu berat, ketika kita menjalani kehidupan yang begitu berat sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku, bisa saja kita kehilangan ketekunan. Tetapi Marilah Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai tantangan apapun melumpuhkan pengharapan kita. Jangan sampai tantangan apapun melumpuhkan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab kalau pengharapan kita sudah lumpuh, tidak perlu waktu yang lama. Hanya beberapa menit saja kita bisa mengakhiri hidup kita di dunia. Kalau pengharapan itu sudah lumpuh. Tapi semasa pengharapan kita itu ada Bapak Ibu Saudaraku, maka kita percaya bahwa masalah yang terjadi itu tidak akan selamanya menjadi masalah. Ketika pengharapan itu ada, kita yakin sepenuhnya bahwa luka itu pasti akan dipulihkan dan disembuhkan. Ketika pengharapan itu ada Bapak Ibu Saudaraku, kita yakin bahwa
setiap persoalan demi persoalan yang terjadi pasti ada waktunya untuk selesai dan tertangani dengan baik. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber pengharapan dan kekuatan bagi kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana supaya kita tetap memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, yaitu tetap menanti dengan sabar. Tetap menanti dengan sabar. Kalau kita perhatikan di ayat 13 dan ayat 15 menunjukkan satu tokoh di sana yang bernama Abraham. Teladan iman, kesabaran yang baik dalam sejarah orang Yahudi adalah Abraham. Dia adalah tokoh iman, tokoh kesabaran yang luar biasa. Kalau kita perhatikan bagaimana Abraham menanti janji Tuhan, itu luar biasa. Dia menanti janji Tuhan itu dengan sabar. Ketika Tuhan berkata bahwa keturunannya itu seperti bintang di laut, seperti bintang di langit dan pasir di laut. Abraham belum punya anak satu. Keturunannya belum ada. Tapi Allah sudah ngomong dengan dia bahwa dia akan melihat keturunannya seperti dia melihat bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi dia menanti dengan sabar janji daripada Tuhan. Dan Tuhan berulang-ulang berjanji kepada Abraham. Dan dia mengingatkan janjinya kepada Abraham. Bahkan penulis Ibrani berkata bahwa dia sampai mengatakan, ada di istilah dengan dikatakan di sana, bersumpah demi dirinya sendiri. Padahal Allah sebenarnya tidak perlu bersumpah. Sebab orang yang bersumpah itu, Bapak Ibu Saudaraku, dia bersumpah untuk orang yang lebih tinggi daripada dia. Tapi tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Makanya dikatakan di sana, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Mengapa harus demikian? Karena Allah ingin menguatkan Abraham dan keturunannya supaya mempercayai Allah. Ini patut digarisbawahi. Supaya mempercayai Allah bahwa Allah tidak pernah berubah di dalam janjinya. Allah adalah Allah yang konsisten terhadap janjinya. Dan Allah tidak pernah berdusta. Itulah yang ada pada diri Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesabaran itu diuji oleh sebuah penantian. Seringkali kita menanti sesuatu di antara apakah itu didapatkan atau tidak, sudah. Tapi tidak ada pilihan lain bagi kita selain hanya menanti. Kita diuji untuk menunggu, menanti. Dan saat itulah Bapak Ibu Saudaraku dibutuhkan yang namanya kesabaran. Kesabaran Abraham diuji oleh penantian waktu, sehingga dia melihat bahwa keturunannya akhirnya seperti yang dijanjikan oleh Allah. Mari kita menanti Bapak Ibu Saudaraku dengan sabar apa yang kita harapkan saat ini. Tentunya kita semua memiliki pengharapan-pengharapan yang luar biasa di dalam hidup kita. Masing-masing Bapak Ibu Saudaraku, pengharapan itu adalah pengharapan yang tentunya kita ingin dapatkan di dalam hidup kita. Apalagi kalau pengharapan itu berhubungan dengan apa yang akan terjadi kelak. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pengharapan kita akan penghakiman yang terakhir. Pengharapan kita Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menerima hidup yang kekal. Sesuatu yang sebenarnya belum kita lihat tetapi kita harapkan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita menantinya dengan sabar. Kita kuat di dalam Tuhan, kita tetap semangat, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap bersandar kepada Tuhan, mampu menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan. Pemenuhan janji Allah terhadap diri Abraham ini kita bisa lihat. Dan seluruh keturunannya itu bisa menikmati janji Allah itu dengan pribadi Yesus Kristus. Atau melalui pribadi Yesus Kristus. Melalui dialah Bapak Ibu Saudaraku, keturunan Abraham itu yang tak terhitung banyaknya dapat mengalami kehidupan yang diberkati, termasuk gereja
termasuk diri kita sebagai orang percaya, termasuk kita sebagai orang Israel rohani yang disebut dengan gereja. Itulah pengharapan yang pasti. Dikatakan bagian firman Tuhan, sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh pengharapan ini berhubungan dengan Kristus. Penulis memberikan kepada kita sebuah pengharapan yang luar biasa. Dengan janji firman Tuhan bahwa sauh pengharapan ini adalah Kristus. Dialah perintis yang sah yang sudah mendahului kita sebagai satu-satunya imam besar yang telah masuk ke ruang Maha Kudus dan di belakang tabir, sehingga kita dapat menerima janji keselamatan itu. Atau dengan kata lain, kita dapat masuk dengan selamat oleh karena Kristus terlebih dahulu masuk menjadi perintis bagi kita sekalian. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan terus memelihara iman kita dengan yakin dan percaya bahwa suatu ketika kelak perjuangan kita di dalam hidup ini, ketika mengakhirinya dengan baik, kita akan menerima upah, menerima penghargaan, penghormatan yang datang daripada Allah bagi kita sekalian. Tetaplah kuat dan percaya kepada Tuhan, sebab pengharapan yang kita ada dalam diri kita sekarang ini adalah pengharapan yang tidak sia-sia. Pengharapan yang pasti diletakkan di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu ini akan memberikan kekuatan di dalam iman kami semua yang boleh mendengarkan pada hari ini. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun berada, pada hari ini yang sudah membuka bagian firman Tuhan ini, merenungkannya, mendengarkannya, dan bersama-sama menikmati berkat firman Tuhan ini. Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Yang sedang sakit, Tuhan Yesus memberikan kepada mereka pemulihan di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun jawaban selain hanya di dalam nama Yesus yang akan memberikan kepada mereka kekuatan serta kesembuhan. Ketika mereka berharap kepada Yesus, bahwa Yesus satu-satunya juru selamat mereka. Yang pada saat ini sedang mengalami persoalan yang berat, tantangan di dalam kehidupan ini, situasi ekonomi yang sulit, Tuhan tetap memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Bahkan Tuhan berikan inspirasi untuk bisa menyelesaikan segala tantangan atau persoalan yang sedang mereka hadapi dengan baik. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, agar mereka tetap bertumbuh di dalam iman mereka kepada Kristus dan terus maju di dalam Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara kami, supaya senantiasa ada di dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan Indonesia. Tuhan akan tetap memberkati Indonesia. Dan Indonesia ada di dalam belas kasihan Tuhan yang senantiasa menyertai Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin.